Oke, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini, seperti janji saya di WA Group tadi, bahwa saya akan membahas tentang utang dalam perusahaan. Jadi, sebenarnya dalam perusahaan itu utang dibagi menjadi dua, berdasarkan periodenya, di mana periode itu dikaitkan dengan periode akuntansi yaitu setahun. Apabila utang itu kurang dari setahun umurnya, maka dikategorikan sebagai utang jangka pendek, sedangkan apabila utang tersebut, umurnya lebih dari 1 tahun, maka dikategorikan sebagai utang jangka panjang, itu dulu. Jadi ada 2 jenis, utang dalam perusahaan berdasarkan periode waktunya. Kemudian utang jangka pendek dalam perusahaan itu dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah utang dagang ke vendor, kemudian yang kedua ada utang pajak, ketiga ada utang ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada 3 jenis utang jangka pendek yang biasa ada dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, kemudian kalau utang jangka panjang, itu biasanya dalam perusahaan, dikategorikannya itu atau dibagi jenisnya itu menjadi utang bank dan utang jangka panjang lainnya. Biasanya sih utang bank yang lebih banyak ya, kalau utang jangka panjang lain itu misalnya ada, mereka memiliki utang ke lembaga selain bank, atau ada perusahaan lain yang misalnya memberikan pinjaman uang kepada perusahaan tersebut dan dipinjamkan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, maka dikategorikan sebagai utang jangka panjang lainnya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menjurnalnya ketika kita, atau bagaimana sih jurnal untuk pencatat utang dalam, sistem akuntansi kita gitu dalam dalam perusahaan? Yang pertama adalah, misalnya kita contohkan diri kita itu mendapatkan pinjaman pinjaman dana dari bank misalnya kayak gitu. Jadi ketika mendapatkan pinjaman dana dari bank, pastinya itu di sisi debitnya kan pasti ada uang masuk ya dari bank. Itu masuknya ke rekening bank kita pasti. Jadi di debitnya adalah bank sebesar misalnya pinjamannya adalah Rp100.000.000, maka di sisi debitnya adalah bank Rp100.000.000 pada utang jangka panjang sebesar Rp100.000.000 itu untuk mencatat utangnya ketika kita mendapatkan pinjaman uang tersebut, seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya akan melakukan pelunasan gimana? Melakukan pelunasan, oke saya bikin di sini aja jurnalnya seperti apa. Jurnal yang kedua, kalau ketika kita melakukan pelunasan pinjaman ke bank. Jurnal seperti apa? Jadi, di sisi debitnya adalah utang jangka panjang. Misalnya utang Rp100.000.000 ini dipinjam selama 20 bulan gitu misalnya. Jadi masing-masing bulan itu nilai Rp5.000.000 kayak gitu deh, gampangnya gitu. Oke, Rp5.000.000, misalnya pinjaman ini nggak ada bunganya, misalnya nih, ini cuma misalnya aja, nggak ada bunga. Jadi utang jangka panjang pada bank, nilai Rp5.000.000. Itu jurnalnya ketika kita melakukan pelunasan pinjaman ke bank. Oke. Nah, kemudian, kalau jurnal ke vendor itu gimana, Pak? Gitu ya. Jadi jurnal ke vendor itu biasanya jurnal karena, vendor melakukan pekerjaan untuk kita, ataukah vendor menjual sesuatu kepada kita. Jadi ada bentuknya jasa, ada bentuknya material gitu ya. Jadi kalau misalnya nih jasa nih, misalnya ada jasa perbaikan AC gitu ya. Jadi jurnalnya gimana kalau kita mencatat, utangnya ke vendor tersebut. Jadi jurnalnya adalah biaya servis pada utang jangka pendek senilai 50 juta, itu jurnalnya dia. Jadi kita catat biaya, kemudian kita catat utangnya dia. Nah, kalau pelunasannya gimana, Pak? Gitu ya pertanyaannya. Kalau pelunasannya ketika kita membayar kepada vendor. Ketika kita membayar atau melunasi utang kepada vendor, membayar pelunasan utang kepada vendor, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Maka jurnalnya adalah utang jangka pendek sebesar 50 juta, oke, pada bank atau kas gitu ya, senilai sama juga 50 juta rupiah. Seperti itu jurnalnya dia. Oke. Seperti itu jurnal untuk mencatat pelunasan utang kepada vendor. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana kalau kita mencatat utang pajak? Jadi kalau dalam perpajakan biasanya kita akan menghutangkan terlebih dahulu karena ke dalam pajak itu biasanya pembayarannya adalah
10 hari setelah bulan tersebut berakhir gitu ya. Jadi misalnya masa Januari bulan ini kan masa Januari nih. Pajak untuk masa Januari paling lambat harus dilunasi tanggal 10 Februari 2022. Misalnya untuk PPh 21, PPh 23, PPh 25, kemudian PPh 26 itu harus dilunasi paling lambat tanggal 10 Februari 2022. Jadi di akhir bulan Februari itu kita harus menghutangkannya dulu. Kita catat sebagai beban, misalnya nih beban pajak PPh 21 bulan Januari gitu ya. Jadi kita catat dulu di akhir Januari beban pajak PPh 21 pada utang pajak PPh 21. Itu jurnalnya dia. Jadi kalau pelunasannya tinggal dibalik aja utang pajak PPh 21 pada bank atau kas gitu ya. Seperti itu dia. Tinggal kita balik aja. Jadi itu adalah jenis-jenis utang yang ada di dalam perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu dia, bentuknya dia. Oke, jadi simpel untuk utang ini sebenarnya simpel. Masalahnya untuk utang ini bukan di pencatatannya sebenarnya masalahnya ya, tapi masalahnya untuk utang adalah bagaimana kita membayarnya atau bagaimana kita melunasinya. Itu masalahnya sebenarnya. Bukan mencatatnya. Kalau mencatatnya sih gampang aja ya. Mencatatnya kalau kita terima uang ya udah menerima pinjaman bank atau kas pada utang. Kemudian ketika melunasi ya utang pada bank. Bolak-balik gitu aja dia. Simple untuk pencatatannya. Tapi permasalahannya di sebagian besar perusahaan dan sebagian besar orang adalah bagaimana melunasinya. Kadang orang ingat untuk meminjam tapi lupa untuk mengembalikan. Itu hal yang biasa terjadi di dunia persilatan seperti itu ya. Bisa banget terjadi. Jadi itu yang sulit sebenarnya bukan mencatatnya. Mencatatnya gampang. Bolak-balik jurnal gini aja. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan kepada Anda di malam hari ini itu lebih ke ini metode kredit pada utang jangka panjang. Jadi ini adalah materi yang nggak pernah saya sharing sebelumnya. Saya hanya sharing kepada kalian sekarang. Jadi saya bukan berdagang ya, tapi memang benar. Saya nggak pernah sharing materi ini kepada mahasiswa sebelumnya. Karena pertama, kenapa? Karena saya memang awalnya itu tidak paham tentang metode kredit pada utang ini. Kemudian yang kedua, pada saat itu mungkin saya merasa hal ini belum tepat aja diinformasikan kepada kalian. Tapi sekarang saya merasa bahwa, oh sekarang udah waktunya yang tepat nih untuk menginformasikan. Kenapa? Karena mungkin dari kalian nantinya akan ada yang melakukan pinjaman kepada bank. Kemudian ataukah melakukan pinjaman kredit apapun itu, misalnya kredit rumah, ataukah kredit motor, kredit mobil, kredit barang-barang elektronik gitu ya. Saya pengen jelaskan suatu konsep kepada kalian di mana konsep ini nantinya akan membantu kalian untuk menentukan apakah jenis atau metode kredit yang ingin Anda pilih ketika Anda melakukan pinjaman tersebut atau ketika Anda melakukan pencicilan atas suatu barang, entah itu kendaraan, entah itu barang elektronik, ataukah entah itu rumah. Jadi Anda nanti tentukan metode kreditnya mana, yang mana Anda gunakan dengan informasi atau ilmu yang saya berikan malam hari ini. Oke, yang pertama, bahwa metode kredit pada utang jangka panjang itu yang pertama ada bunga tetap. Kemudian ada bunga menurun, kemudian ada bunga anuitas. Yang paling sering Anda dengar itu pasti bunga tetap. Pasti, karena itu metode yang paling gampang, di mana pokok pinjaman dan bunga itu akan sama setiap bulannya selama periode kreditnya berlangsung. Sama, misalnya kreditnya Anda lakukan selama 120 hari atau selama 10 tahun misalnya. Udah selama 10 tahun terus setiap bulannya selama 10 tahun itu Anda akan membayar jumlah yang sama untuk pokok pinjamannya dan untuk bunganya. Jadi sama flat dia, tetap fix selama 10 tahun tersebut, nggak berubah-ubah dia. Itu untuk bunga tetap. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Kemudian kalau bunga menurun, nah bunga menurunnya berbeda. Kalau bunga menurun, bunganya akan menurun sampai dengan dari awal periode sampai dengan periode akhir. Bunganya menurun dia terus. Oke, tetapi pokok pinjamannya yang dilunasi tetap. Nanti akan saya berikan juga contohnya pada kalian. Jadi kalau tadi di bunga tetap ini kan angsuran setiap bulan itu pasti sama dia. Angsuran tiap bulan sama. Sama dengan rumus pokok pinjaman dan
bunga pinjaman itu sama setiap bulannya. Sama setiap bulannya. Nah, kalau bunga menurun gimana? Kalau bunga menurun, itu adalah angsuran angsuran tiap bulan akan berbeda-beda, di mana perbedaan itu terjadi karena pokok pinjaman sama, tetapi bunga pinjaman tiap bulannya itu berbeda atau itu menurun. Jadi angsuran Anda tiap bulannya akan semakin turun karena pokok pinjaman sama tapi bunganya menurun terus gitu. Nah, kalau bunga anuitas gimana? Kalau bunga anuitas itu ini mirip kayak bunga menurun tetapi bedanya adalah angsuran angsuran tiap bulannya itu sama, tetapi pokok pinjaman dan bunga pinjaman tiap bulannya berbeda-beda. Jadi angsurannya sama nih, Anda bayar 1 juta setiap bulan sama 1 juta, tapi di dalam 1 juta itu ternyata pokok pinjaman dan bunga pinjamannya setiap bulan rubah-rubah gitu ya. Nah, konsepnya untuk bunga anuitas ini adalah di awal-awal pembayaran itu bunganya akan besar. Jadi bunga yang dibayarkan di awal periode akan besar dan menurun sampai dengan periode terakhir. Jadi kalau Anda memilih dengan metode kredit dengan bunga anuitas, maka bunga yang Anda bayar di awal itu besar. Jadi misalnya Anda bayar 1 juta rupiah nih, terdiri dari pokok dan bunga. Jadi kemungkinan dari Anda bayar 1 juta, pokoknya kecil banget, misalnya 100.000, tapi bunganya 900.000 rupiah kayak gitu. Tapi nanti bunganya akan terus menurun sampai dengan periode terakhir. Kalau di bunga anuitas, tapi pokok pinjamannya akan bertambah terus sampai dengan periode akhir. Jadi kebalikan dia, bunganya menurun, pokoknya bertambah di setiap periodenya. Dia kita akan lihat contoh seperti apa. Jadi metode kredit itu ada 3, ada bunga tetap, bunga menurun, dan bunga anuitas. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini dia. Ini saya contohkan misalnya ada pinjaman dengan jumlah angsuran sama 120 hari. Oke, bunga sama, jumlah angsuran 120 hari. Jadi selama 120 hari dia mengangsur gitu ya. Di mana bunganya itu sebesar 13% per tahun. Ini per tahun ya. Per tahun 13% ya. Per tahun 13%. Ini per tahun ini. Per tahun 13%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan bunga yang sama 13% ini, kira-kira metode mana yang akan memberikan nilai bunga yang terkecil gitu ya, nilai bunga rupiah, maksudnya kan bunga itu kan persentasenya sama nih 13%, tapi mana sih yang memberikan nilai rupiah yang terkecil itu untuk bunganya? Apakah bunga tetap, apakah bunga menurun, ataukah bunga anuitas? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini nanti akan membantu Anda untuk menjawab ketika Anda diberikan pilihan, Anda diberikan pinjaman nih sebesar 100 juta, Anda milih metode bunga apa? Bunga tetapkah, bunga menurunkah, ataukah bunga anuitas? Nanti itu bisa atau ilmu ini akan bisa untuk membantu Anda menjawab pertanyaan tersebut. Kita ke bunga tetap dulu. Jadi misalnya pokok pinjamannya adalah 100 juta rupiah, misalnya nih pokok pinjaman 100 juta rupiah, kemudian dicicil selama 120 kali atau 120 bulan atau selama 10 tahun misalnya. Nah, pertanyaannya per bulan dia bayar berapa? Pokok dan bunganya. Jadi pokoknya gampang, tinggal Anda pokok pinjamannya, ini pokok pinjaman ya. Pokok pinjaman rumusnya adalah 100 juta ini, 100 juta ini Anda bagi dengan 120 bulan. Dapatlah Anda pokok pinjaman yang dilunasi tiap bulan. Jadi 100 juta bagi 120 dapatlah Anda angka Rp833.333,33 Ini pokok pinjamannya. Dan pertanyaannya, bunganya berapa gitu ya? Dengan bunga dengan 13% ini bunganya berapa sih dalam rupiah gitu ya? Caranya adalah pokok pinjaman ini, pokok pinjamannya Anda kali dengan bunga per tahunnya, kemudian Anda bagi 12. Dapatlah Anda bunga per bulannya seperti itu. Oke, itu caranya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jadi angsuran yang Anda bayarkan tiap bulan? Jawabannya adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunganya. Itulah total angsuran yang harus Anda bayar setiap bulannya. Jadi ini tambahkan. Jadi
di bulan pertama dan bulan berikutnya total angsurannya adalah sebesar Rp1.916.666,67. Dan pertanyaannya sisa utangnya berapa gitu ya. Jadi sisa utang ini adalah utang awal atau pokok utang dikurangi dengan pokok pinjamannya. Jangan dikurangi dengan total angsuran ini, karena total angsuran ini kan ada bunganya, sedangkan sisa utang ini sisa utang pokok gitu ya. Jadi rumusnya adalah pokok utang dikurangi dengan pokok pinjaman. Jadi 100 juta dikurangi 833.000. Seperti ini dia. Ini terus menurun terakhir sampai dengan periode ke 120. Maka pokok utangnya menjadi 0. Oke. Sekarang kita lihat nih, sorry. Di view, sekarang kita lihat. Oke. Dengan metode bunga tetap, bunganya 13% per tahun, berapa sih total bunga yang kita bayarkan? Sekarang kita lihat di bawah nih. Ternyata total bunga yang kita bayarkan sebesar 130 juta. Total bunga yang kita bayarkan apabila kita minjem 100 juta. Di sini terlihat lebih besar bunganya dibandingkan pokoknya ya, seperti itu. Jadi ini metodenya, metode bunga tetap. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda lihat di sini kan metode bunga tetap itu tadi saya bilang angsurannya sama tiap bulannya sampai dengan bulan terakhir. Pokok pinjamannya pun sama setiap bulannya, bunga pinjamannya pun sama setiap bulan sampai dengan bulan terakhir. Jadi ketiganya ini sama. Kalau bunga tetap itu ciri-cirinya dia. Nah, kalau bunga menurun sekarang kita lihat bunga menurun. Nah, bunga menurun ini yang berubah adalah bunganya. Bunganya akan menurun seiring dengan penurunan pokok atau sisa utangnya dia. Jadi kalau pokok pinjamannya ini pasti sama setiap bulan yang dilunasi ya. Jadi sama nih cara mencarinya adalah Anda bagi aja 100 juta ini Anda bagi dengan 120 bulan. Ini sama nih 120 bulan dia. Sama kayak untuk bunga tetap tadi. Jadi sama 120 bulan. Anda bagi 100 juta Anda bagi dengan 120 bulan, dapatlah Anda angka Rp833.333,33 rupiah. Nah, sekarang bunganya berapa? Bunganya adalah untuk bunga cicilan pertama itu sama dengan bunga tetap ini. Pasti sama dia. Karena pokok utangnya kan sama. Sisa utangnya sama, masih 100 juta rupiah. Jadi 100 juta dikalikan dengan 13% dibagi dengan 12. Itu untuk cicilan yang pertama. Oke. Cicilan yang kedua sekarang ini berbeda nih. Berbeda kenapa? Karena untuk cicilan kedua itu pokok utangnya bukan lagi 100 juta, tapi pokok utangnya adalah sekarang 100 juta dikurangi dengan 833.000 ini, dapatlah angka sebesar sekian. Jadi kalau mencari bunga cicilan kedua caranya adalah 13% Anda kali dengan sisa utangnya dibagi dengan 12. Itulah bunga untuk cicilan kedua. Dapat angka segini. Itu terus menurun sampai dengan cicilan yang terakhir. Ini sini. Jadi untuk cicilan terakhir bunganya cuma Rp9.000 aja. Jadi sampai dengan cicilannya sudah nanti pokok utangnya jadi 0 gitu ya. Oke. Ingat sisa utang ini cara mencarinya adalah pokok utang dikurangi dengan pokok pinjaman yang dibayarkan setiap bulannya. Itu cara mencari sisa utang di sini. Oke, ini caranya. Kemudian yang terakhir adalah bunga anuitas. Nah, ini agak berbeda sedikit nih. Di bunga menurun tadi, pokok ciri-cirinya adalah pokok pinjamannya sama, tetapi bunganya menurun. Sehingga angsuran yang Anda bayarkan tiap bulan pun juga menurun. Itu ciri-ciri dari bunga menurun. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Ini ya. Pokok pinjaman sama, tetapi bunga pinjaman tiap bulannya menurun. Sehingga angsuran tiap bulannya akan berbeda-beda atau menurun juga seperti itu. Itu untuk bunga menurun. Nah, sekarang kita ke bunga anuitas ini. Nah, kalau di bunga anuitas ini ciri-cirinya adalah besarnya angsuran itu selalu sama setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir sama dia. Besarnya bunga ini. Besarnya angsuran ini. Tetapi perbedaannya adalah seperti tadi saya bilang, di awal itu pokok pinjaman yang dilunasi itu kecil. 400.000, sedangkan bunganya sampai 1 juta ini. Jadi pokok di awalnya kecil, tapi nanti pokok di akhirnya kan jadi besar. Lihat di akhir ya, di bulan 120 ternyata pokok yang dibayarkan 1.400.000. Sekarang kita lihat bunganya ini semakin besar kalau pokoknya ya, tapi kalau bunganya kan semakin kecil setiap bulannya dia.
Jadi bunga di awalnya besar, kemudian sampai dengan bunga di bulan terakhir tuh kecil, 16.000 aja dia. Jadi kalau di total nantinya angsurannya ini sama semuanya, tiap bulannya sama, tapi pokok pinjaman dan pokok bunganya ini berubah-ubah setiap bulannya. Pak, cara membuat daftar ini gimana, Pak? Anda nggak perlu bingung nantinya ya, karena Excel ini akan saya berikan pada kalian. Ini agak rumit rumus untuk mencarinya. Jadi rumusnya agak rumit seperti ini, tapi saya akan berikan secara cuma-cuma bagi kalian, nggak perlu Anda melakukan pembayaran apapun, intinya seperti itu ya, karena saya transfer ilmu ini gratis pada kalian. Kalian bisa mencari, nanti tinggal Anda rubah aja pinjamannya. Jadi Anda rubah pinjamannya, rubah angsurannya, rubah bunganya, Anda tinggal masukkan, apa namanya itu, simulasi dari kredit yang pengen Anda cari itu dengan bunga anuitas ini, kayak gitu. Jadi ini saya sudah berikan pada kalian, ini saya cari rumusnya juga, saya coba masukkan rumusnya ke sini, saya dapatkanlah daftar seperti ini. Jadi kalau Anda pengen rubah, Anda tinggal rubah aja nanti di sini gitu ya. Misalnya Anda rubah jadi 120 juta. Ya kan rubah dengan sendirinya, kayak gitu. Dan Anda balikkan lagi ke 100 juta, ya akan daftar ini semua akan berubah dengan otomatis, kayak gitu dia. Ini sudah saya berikan rumus di sini. Kalau Anda mau pelajari rumusnya boleh, Anda tinggal baca di sini rumusnya, tapi kalau Anda nggak pengen ribet, Anda tinggal ganti aja simulasi dari pokok pinjaman, angsurannya, jumlah angsuran dan bunganya di sini. Ini akan berubah dengan otomatis seperti itu. Oke. Jadi itu semoga nanti metode perhitungan bunga kredit ini bisa membantu Anda untuk menentukan metode apa sih yang pengen Anda ambil ketika Anda diberikan pilihan untuk melakukan pinjaman seperti itu. Tapi saya pengen sampaikan bahwa ketiga metode ini tidak akan diberikan oleh bank itu dengan bunga yang sama. Ini kan sama bunganya semuanya. 13%, 13%, 13%. Itu nggak mungkin sama karena bank sudah tahu hitung-hitungan ini. Dan kalau dilihat dari hitung-hitungan ini, bunga yang paling kecil itu diberikan, ini kalau Anda lihat di sini ya, kita sekarang bandingkan bunganya, tingkat bunganya. Bunga tetap tingkat bunganya sebesar 130 juta dengan bunga 13%, pinjaman selama 10 tahun, pokok pinjaman sebesar 100 juta, itu total bunganya yang kita bayarkan 130 juta. Bunga menurun, kita lihat sekarang bunganya, total bunga yang dibayarkan sebesar 65 juta. Bunga anuitas, kalau kita lihat ternyata total bunganya sebesar 79 juta. Jadi kalau dilihat dari metode ini sebenarnya yang paling menguntungkan bagi kalian kalau diberikan pilihan seperti ini adalah menggunakan bunga menurun. Karena bunganya diberikan paling kecil seperti ini. Tapi saya ingatkan bahwa ketika Anda diberikan pilihan pinjaman oleh bank, itu nggak mungkin bunga yang persentase bunganya ini sama untuk ketiga metode ini. Pasti berbeda dia. Pasti yang paling kecil itu bunga tetap. Kemudian bunga anuitas, baru bunga menurun terakhir yang paling besar pasti bunga menurun dia. Tapi jangan Anda tertipu, walaupun kelihatan bunga menurun itu lebih besar tingkat bunganya, tapi Anda harus cari tahu dulu dengan cara menghitungnya seperti ini. Jadi nanti kalau Anda punya simulasi pinjaman kredit, masukkan aja ke rumus yang saya berikan ini. Anda hitung dulu. Paling menguntungkan itu yang mana sih bunganya paling kecil gitu ya. Oke. Jadi nanti Excel ini akan saya berikan di WA grup kalian yang bisa Anda gunakan sebagai pedoman. Jadi seperti itu materi yang bisa saya berikan di malam hari ini. Semoga membantu dan saya harapkan memang materi yang saya berikan itu nggak selalu yang ada di buku ya seperti itu. Jadi metode kredit ini, bunga kredit ini pun itu nggak ada di buku teori manapun Anda baca, nggak ada di akuntansi tentang perhitungan bunga kredit ini. Tapi saya berikan ini pada kalian. Jadi kalian itu akan mendapatkan ilmu tambahan yang bisa Anda gunakan ketika Anda ditanyakan nanti atau dihadapkan pada pilihan metode mana sih yang paling menguntungkan seperti itu. Oke, semoga ilmu yang saya bagi di malam hari ini bisa membantu kalian. Dan apabila ada pertanyaan dari kalian, mohon diberikan di WA Group atau tanyakan di WA Group ataukah di Japri personal kepada saya. Semampu saya akan jawab. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam.